Baik Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Tetap semangat ya. Insya Allah Pak. Semangat. Ya. Baik Bapak Ibu, sebelum mulai kegiatan IHT ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan dalam IHT ini dari awal sampai akhir ada dalam kelancaran dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk berdoa dipersilahkan. Selesai. Baik saja, karena di sini fasilitator sudah ada, yaitu Bu Ayu. Langsung saja saya persilahkan kepada Bu Ayu untuk memaparkan materi yang akan disampaikan. Mangga Bu Ayu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Gunawan untuk waktunya. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat siang. Siang Bu. Apa kabar hari ini? Baik-baik ya. Mudah-mudahan kita semua kita semua selalu diberi kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk kegiatan hari ini, saya akan menyampaikan materi terkait tentang profil pelajar Pancasila, di mana nanti saya akan menjelaskan atau menjabarkan dimensi apa saja yang termasuk ke dalam profil pelajar Pancasila tersebut. Nah, setelah itu nanti ada kegiatan cerita jawab ya Pak Gunawan ya, mungkin nanti dipersilakan sama Pak Gunawan. Mungkin Bapak Ibu bisa menyimak terlebih dahulu tentang materi yang akan saya sampaikan. Saya akan share materinya. Mohon maaf, ini agak sedikit load ya. Yang lainnya harus berapa ya? Baik, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Ya sudah Bu, sudah terlihat. Sudah Bu. Baik, di sini pendahuluan terlebih dahulu terkait dengan profil pelajar Pancasila. Saya akan menjabarkan definisi profil pelajar Pancasila itu apa. Di sini profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan untuk menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dengan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila, peserta didik dan para pemangku kepentingan. Jadi di sini tidak hanya satu pihak yang diberikan penguatan nilai-nilai tersebut, akan tetapi ada beberapa pihak pemangku kepentingan, salah satunya adalah kepala sekolah, guru, komite, dan yang lainnya. Dan yang paling utama itu adalah menguatkan nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik. Nah, kemudian di sini ada 6 dimensi dengan penjabaran elemen nanti akan dijabarkan masing-masing. Yang pertama itu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, tentunya ini sesuai dengan sila yang pertama pada Pancasila ya, ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, di sini pelajar Indonesia yang menghayati keberadaan Tuhan dan selalu berupaya mentaati perintah serta menjauhi larangannya sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya.
Jadi mungkin ini sudah harus terterap ya, tentang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diwujudkan dalam beberapa bentuk. Satu, akhlak yang mulia. Tentunya akhlak itu yang paling utama, yang paling mendasar, yang harus diwujudkan baik dalam beragama, akhlak yang baik kepada diri sendiri, kepada sesama, kepada alam, dan kepada negara Indonesia. Kepada diri sendiri tentunya kita harus menjadi yang terbaik untuk diri kita sendiri, akhlak kita ini harus baik, harus mulia, apalagi kepada sesama manusia. Ya, jadi kita itu terhadap sesama manusia salah satunya nanti peserta didik itu harus bisa menampilkan akhlak yang baik, memberikan contoh, misalnya kita sebagai figur atau guru memberikan contoh yang baik, bagaimana sih kita itu harus mempunyai atau berakhlak mulia seperti itu. Nah, kemudian yang kedua di sini ada kebinekaan global. Kebinekaan global ini pelajar Indonesia yang berkebinekaan global memiliki identitas diri yang matang, mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur bangsanya, sekaligus memiliki wawasan serta keterbukaan tentang eksistensi ragam budaya daerah nasional dan global. Nah, di sini pelajar Indonesia itu harus memiliki sikap menghormati keberagaman dan toleransi terhadap perbedaan. Nah, di sini kan kita itu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua atau satu tujuan. Maka kita pelajar harus bisa menghormati keberagaman, misalnya salah satunya keberagaman budaya. Contohnya misalnya ada peserta yang berasal dari daerah Padang, misalnya bertemu dengan daerah Sunda, misalnya, nah itu kan budaya mereka masing-masing itu berbeda, seperti itu. Kemudian untuk mencapai kebinekaan global pelajar, Indonesia harus dapat mengenal dan menghargai budaya. Nah itu ya, jadi setiap budaya atau setiap orang dari daerahnya masing-masing itu memiliki budaya yang tidak sama. Seperti itu. Nah kemudian yang ketiga itu mandiri. Tentunya pelajar Indonesia memiliki prakarsa atas pengembangan dirinya yang bertanggung jawab, memiliki rencana strategis. Nah apalagi di kurikulum sekolah penggerak ini siswa itu kan mampu untuk bernalar atau berpikir kritis ya, jadi harus mandiri ya, bisa memiliki atau melakukan tindakan yang merefleksikan proses dari hasil pengalamannya. Jadi tidak hanya membaca atau melihat dari buku, tetapi harus mampu merefleksikan hasil dari pengalaman mereka belajar, baik itu di sekolah atau di luar sekolah. Nah, yang keempat ini bergotong royong. Tentunya masyarakat Indonesia ini kan dikenal dengan asas kebersamaannya ya. Jadi pelajar Indonesia juga harus memiliki kemampuan untuk berkolaborasi dengan sukarela. Jadi tidak hanya misalnya ketika pelajar tersebut atau peserta didik kita disuruh saja, akan tetapi dari diri mereka sendiri itu kita harus mampu untuk menimbulkan atau menciptakan kemampuan siswa untuk bisa berkolaborasi dengan sukarela. Nah, kemudian yang harus dilakukan pelajar Indonesia untuk mewujudkan gotong royong, melakukan kolaborasi, kemudian memiliki kepedulian yang tinggi dan berbagi dengan sesama. Jadi gotong royong ini sangat diperlukan ya dalam penjabaran di sini pada profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya bernara kritis. Bernara kritis ini berpikir secara objektif, kemudian sistematik dan saintifik dengan mempertimbangkan berbagai aspek berdasarkan data dan fakta yang mendukung sehingga membuat keputusan yang tepat. Jadi tidak hanya hipotesis saja misalnya, tetapi kita harus sistematik, harus sesuai dengan saintifik, bisa dibuktikan kebenarannya seperti itu.
Nah, yang selanjutnya ini ada kreatif. Kreatif itu apalagi di era atau zaman digital ini ya tentunya tidak hanya guru, siswa ya, tetapi kita bersama-sama dengan siswa harus mampu menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat dan berdampak dalam bentuk gagasan, tindakan dan kerja nyata serta proaktif. Nah, jadi tidak hanya misalnya kita mengcover saja kalau istilah sekarang, akan tetapi kita harus mampu menciptakan apa ya namanya sesuatu hal itu yang orisinil seperti itu, menciptakan dari kekreatifan kita sendiri seperti itu. Nah, itu ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Ya, di sini ringkasannya ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, ada kegunaannya untuk profil pelajar Pancasila di sini. Tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bapak Ibu. Kemudian di sini ada profil pelajar Pancasila yang menganut pembelajaran Ki Hajar Dewantara ya. Telah mengkonstruksi visi pendidikan Indonesia yang penting untuk dijadikan acuan sistem pendidikan nasional. Kemudian selanjutnya kegunaan apa sih kegunaan profil pelajar Pancasila? Kenapa sih dipelajari atau diciptakan profil pelajar Pancasila? Di sini kegunaannya yaitu merupakan upaya untuk menerjemahkan tujuan dan visi pendidikan ke dalam format yang lebih mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan. Di sini ada rumus profil pelajar Pancasila dibuat dengan tujuan sebagai kompas bagi pendidik dan pelajar Indonesia. Segala pembelajaran program dan kegiatan di satuan pendidikan bertujuan akhir ke profil pelajar Pancasila. Itu penjabarannya. Nah, bagaimana profil pelajar Pancasila diterapkan? Nah, mungkin bisa dilihat di sini. Ya, penerapannya profil pelajar Pancasila di sekolah, kemudian bagaimana budaya sekolah, termasuk iklim sekolah, kebijakan, dan pola pikir, interaksi dan komunikasi serta yang lainnya. Di sini ada intrakurikuler, ya. Kemudian ada proyek, pembelajaran berbasis proyek dan kontekstual dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Jadi dan ada ekstrakurikuler juga. Ini ekstrakurikuler itu untuk pengembangan bakat siswa ya. Jadi siswa itu bisa memilih mungkin minat dan bakatnya. Di sekolah disediakan beberapa ekskul atau minat dan bakat siswa itu mungkin bisa disajikan di situ ya. Jadi siswa itu bisa memilih sendiri, saya itu minatnya ke apa sih gitu kan. Kemudian intrakurikuler salah satunya adalah kegiatan kepengurusan OSIS. Nah, itu mungkin bagi siswa yang senang berorganisasi, mereka bisa ikut menjadi pengurus OSIS. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan ya, untuk materi kali ini terkait tentang profil pelajar Pancasila. Mungkin saya serahkan kembali kepada Pak Gunawan untuk kegiatan berikutnya. Ya, terima kasih Bu Ayu yang sudah menjelaskan tentang profil pelajar Pancasila secara jelas dan gamblang ya. Mungkin dari Ibu Bapak peserta mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Ya, saya Pak. Ya, mangga Bu Ayu. Bu Ela ya, Bu Ela ya. Mangga Bu Ela. Terima kasih Pak Gunawan dan Bu Ayu atas kesempatan yang diberikan. Memang materi ini sangat penting ya sebagai goal dalam kurikulum penggerak profil pelajar Pancasila. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana menerapkan profil pelajar Pancasila dimensi pertama tentang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa
dan berakhlak mulia. Sementara kita tahu saya itu pengajar matematika, Bu. Bagaimana mengimplementasikannya dalam pembelajaran, baik itu dalam proses pembelajaran maupun nanti dalam penilaian asesmen terhadap peserta didik. Terima kasih. Mungkin itu yang saya tanyakan. Mangga Bu Ayu, boleh langsung dijawab? Langsung dijawab saja Pak ini. Langsung jawab saja Bu. Tanya jawabnya. Oh baik-baik. Terima kasih banyak Bu Ella atas pertanyaannya. Ini juga kita sama-sama belajar ya sebagai guru mata pelajaran matematika. Salah satunya kan kita di kelas itu mungkin tujuan utamanya terkadang kita ingin menerapkan seperti penerapan materi ya, itu mungkin tujuan utama dari kita mengajar ke kelas itu kan itu. Akan tetapi hal yang paling utama sebagai guru itu kan kita memberikan penguatan atau memberikan contoh ya, salah satunya yang baik kepada peserta didik kita. Di sini pertanyaannya tadi bagaimana sih cara kita menerapkan dimensi yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, mungkin untuk poin beriman itu kita tumbuhkan bahwa kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus yakin dan percaya bahwa segala bumi dan segala isinya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dilahirkan ke dunia ini ciptaan Allah gitu kan, manusia itu adalah ciptaan Allah gitu. Nah, kemudian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu kita menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Maka salah satunya kita melaksanakan sholat wajib. Nah, bagaimana sih kita menerapkan ke peserta didik? Ya, contohnya kita di sekolah melaksanakan kegiatan sholat berjamaah. Mungkin kalau yang berjamaah itu yang sekolahnya sampai sore itu sholat duhur berjamaah dan sholat asar berjamaah, atau sholat sunnahnya misalnya pada saat pagi hari itu kan kita bisa melaksanakan sholat duha bersama-sama namun dengan pelaksanaannya secara munfarid seperti itu. Atau ketika misalnya di hari-hari Senin Kamis kita menghimbau kepada siswa untuk mengajak bersama-sama kita melaksanakan puasa sunnah Senin Kamis. Nah, kemudian berakhlak mulia. Nah, kita mencontohkan terlebih dahulu mungkin dari diri kita sendiri sebagai guru, contoh yang baik, terus memberikan pengertian atau pembelajaran kepada siswa bahwa kita itu siswa harus menghormati guru sebagai orang tua di sekolah, kemudian menghormati sesama teman atau menghormati adik kelasnya juga. Mungkin itu tanggapan dari saya, barangkali dari Bu Ella atau Pak Alfi ada tambahan, mungkin Pak Alfi, mangga silakan. Ada masukan mungkin barangkali ya. Bu, jadi untuk implementasinya lebih ke penilaian sikap mungkin ya Bu. Betul. Pasti anak melihat bagaimana mereka kesehariannya di sekolah ya Bu ya. Terutama selama ada di sekolah itu barangkali anak-anak kan sampai jam 12 ya, atau di atas jam 12 anak-anak terlihat gitu melaksanakan sholat zuhur atau tidak, itu sangat terlihat. Ya, betul Ibu. Mungkin ketika belajar ya Bu ya. Ya. Ketika belajar itu menurut pemahaman saya mungkin karena awamnya kalau matematika Bu asal nyambung-nyambungin nanti hararesa gitu Bu. Nyambung-nyambungkannya ke pelajaran, berdoa sebelum belajar gitu ya mungkin. Nah itu betul Bu, bisa. Ini dimensi pertama ini dari profil pelajaran. Terima kasih Ibu, hatur nuhun. Ya Bu Ella, sama-sama. Ya mungkin Bapak Ibu ada lagi yang mau bertanya atau sudah cukup? Cukup, nanti kita belajar lagi mungkin Bapak Ibu ya. Ya mungkin. Ya, Bu.
Nah, nanti mungkin saya sharekan mungkin nanti materinya kepada Bapak Ibu semua ya terkait dengan profil pelajar Pancasila ini ya mungkin agar nantinya bisa dipelajari seperti itu ya. Nah, ada ice breaking mungkin ya kita terkait dengan kegiatan IHT ini kita nanti mohon maaf kalau suara saya agak jelek ya. Ini merdu sekali, Ibu, merdu. Bagus suaranya. Satu, ku adalah guru. Dua, aku ikut diklat. Tiga, sekolah penggerak. 1, 2, 3, ayo kita semangat. Bareng-bareng ya, bisa ya? Siap, Bu. Ayo. Mikrofonnya berarti dinyalain ya, Bu, boleh ya? Mohon izin. Boleh. Mikrofonnya dinyalain. 1, 2, 3. 1, aku adalah guru. 2, aku ikut diklat. 3, sekolah penggerak. 1, 2, 3, ayo kita semangat. Ya ini Pak. Semangat, insya Allah. Semangat ya. Ini mungkin karena malumlah suaranya hampir mirip sama Raisa ya. Ini mah Raiso bukan Raisa ya. Lebih merdu, Ibu. Itu saja mungkin Pak Gunawan ya paparan dari saya dan mungkin tadi alhamdulillah pertanyaan dari Bu Ella semoga bisa bermanfaat dari jawaban saya dan masih banyak kekurangan dari saya kita bisa kita pelajari bersama-sama lagi di lain kesempatan. Terima kasih banyak. Saya tutup ya pemaparan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak ada ya, terima kasih kepada Ibu Ayu yang sudah memaparkan materinya tentang profil pelajar Pancasila. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita ya dan bisa menerapkannya nanti di sekolah masing-masing ya. Mungkin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja pertemuan kali ini Ibu Bapak dari awal sampai akhir. Marilah kita membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.